إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Alhamdulillah ma'asyiral ikhwati wal akhwatil kiram, dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di tempat ini, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pendiri maupun yang memakmurkannya, yang memeliharanya, dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyid waladi Adam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang meneladani beliau dan menemani beliau di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwatil kiram, kita masih dalam rangkaian bulan-bulan haram yang diberikan khusus spesial untuk kita para pedagang oleh sang pembeli, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang baik, pedagang yang jenius, yang cerdas adalah pedagang yang memanfaatkan momen-momen tertentu di mana harga melambung, keramaian, sehingga otomatis pembelian pun akan meningkat. Itu pedagang yang jenius. Dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk mengelariskan dagangannya, dan itulah semestinya kita sebagai seorang mukmin, karena kita ini adalah pedagang dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa raga mereka dan harta-harta mereka, dan harganya bukan emas tetapi surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku ajarkan kepada kalian perdagangan jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, dari azab neraka jahanam? Kemudian Allah melanjutkan perdagangan itu, tu'minuna billah, sampai akhir ayat. Artinya Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa kita ini adalah pedagang. Di dalam hadis barakallahu fikum yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu
Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia bangun di pagi hari, dia telah menjual dirinya. Ada yang menjualnya dengan surga, dimulai harinya dengan ibadah, dengan salat subuh, maka dia telah selamat. Ada yang menjual dirinya dengan neraka jahanam, maka binasalah dia. Kita ini penjual. Makanya karena kita ini adalah penjual, Allah Subhanahu wa taala dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu-waktu tertentu di dalam tahunan, bulanan, pekanan, itu Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita besar-besaran keuntungannya. Allah tidak pernah memberikan kepada kita diskon. Justru Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kelipatan. Kalau kamu jualnya sekian, saya akan beli. Kalau kamu jualnya di bulan-bulan sekian, saya akan beli dengan kelipatan sekian. Kalau kamu berdagang cuma di depan rumahmu, ya paling keuntungannya segitu-segitu aja. Tapi kata bupati, kalau saya yang pesan, kamu biasanya jualnya satu porsi 5.000, saya beli 15.000. Siapa yang gak tergiur? Itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, di mana Allah Azza wa Jalla memberi membeli barang dagangan kita dengan keuntungan berlipat-lipat. Secara keumuman, pertama di bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla membeli amalan kita dengan harga berlipat. Kemudian setelah itu bulan-bulan haram yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan semenjak Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram, minha arba'atun hurum. Empat bulan haram ini bulan di mana Allah Azza wa Jalla membeli dagangan kita, membeli amal ibadah kita dengan kelipatan. Makanya Allah Azza wa Jalla akhiri ayatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sampai kamu memasuki bulan-bulan haram ini rugi. Allah Azza wa Jalla memberi kelipatan harga, kok kamu gak jual? Fala tadhlimu fihinna anfusakum, artinya Anda rugi sendiri. Sudah ada pengumuman dari pemerintah, siapa yang panen padi tahun ini, siapa yang panen padi bulan Mei, maka gabahnya akan dibeli oleh pemerintah per kilogram 15.000. Sudah ada pengumuman dari pemerintah ini. Bawa ke gudang, bawa ke blok per kilogram 15.000. Ini orang maklum, dia nggak punya internet, dia nggak punya Android, dia nggak pernah nonton TV. Petani, kerjanya di sawah, panen, setelah panen disimpan, simpan di gudang. Padahal bertonton panennya. Keluar bulan Mei, dia baru keluarkan, baru mau dijual. Dibawalah ke tempat pengepul jual. Ya Allah Pak, sekarang sudah turun harganya Pak. Berapa sekarang? 6.500 per kilo. Ini panen kemarin Bapak, bulan kemarin. Iya, bulan Mei kemarin pengumuman dari bupati yang jual bulan Mei gabah dibeli 15 kilo. Kenapa Bapak simpan di gudang? Orang bilang bodoh Bapak.
Orang bilang Anda bodoh, Anda rugi. Sama Allah Azza wa Jalla begitu kok. Kalkulasinya agama ini ya kurang lebih dunia kita. Makanya Allah Azza wa Jalla menutup akhir ayat dengan bulan-bulan haram dengan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sampai ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian harga besar-besaran, kalian tidak menjual barang dagangan kalian. Kalian biasa saja dengan hari-hari yang lain. Bukannya berlomba, bukannya bersungguh-sungguh, bukannya makin semangat. Nah, dan di antara bulan-bulan haram ini barakallahu fikum, bulan-bulan haram, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kebaikan kalau kita beramal. Seperti demikian pula dosa. Yang paling afdalnya di antara bulan-bulan haram ini adalah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah atau Dzul Hajjah. Karena inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut. Maka sangat naif kalau kita barakallahu fikum sebagai seorang muslim, kita tidak mengenal bulan-bulan kita, bulan-bulan Islam, bahkan kita tidak mengenal bulan-bulan haram, sementara orang-orang jahiliyah sangat memuliakan bulan-bulan haram. Orang-orang jahiliyah dulu mereka berperang, tapi begitu masuk bulan haram, aman. Pertama kali yang mengamalkan bulan-bulan haram itu orang-orang jahiliyah. Sengaja mereka menjadikan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan haram untuk memberi kesempatan kepada orang bebas menunaikan haji. Mereka berangkat di bulan Syawal, perjalanan 1 bulan. Di Makkah mereka menunaikan haji, pulang 1 bulan. 3 bulan, bulan aman, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, tidak ada perampasan. Itu sudah berjalan di bangsa Arab dari zaman jahiliyah, sehingga mereka leluasa untuk menunaikan ibadah haji. Mereka sangat menghargai. Datang Islam, justru diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya enggak heran kalau Saudi dengan Yaman perang, tempur besar-besaran. Begitu bulan haram, Saudi tarik semua, tarik pasukan. Bulan haram enggak ada perang. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla gantikan musuhnya Syiah Yaman dengan Israel, Amerika. Udah sibuk sendiri mereka akhirnya. Allahumma ashghilil zalimina bil zalimin. Ya Allah, biarkanlah orang-orang yang zalim mereka perang sendiri. Jadikan negara-negara Islam dan kaum muslimin aman dari kejahatan mereka. Bulan-bulan haram yang paling afdalnya adalah bulan-bulan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hari ini atau di dalam hari-hari ini barakallahu fikum ya ikhwan, hari di mana syariat kita sempurna. Di mana hari ini adalah hari di mana di dalam bulan ini pula kitab suci kita Al-Quran, agama kita, syariat kita sempurna, yaitu pada tanggal ke-9 Dzulhijjah, hari Arafah. Disitulah Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha mulia menurunkan qaulullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmatnya, menyempurnakan syariatnya, menyempurnakan agamanya untuk kita kaum muslimin dengan diturunkan ayat ini. Artinya sinyal kepada kita para ulama, kata para ulama,
bahwa kita berusaha untuk menjadi insan yang sempurna, insan yang lebih lengkap lagi amalan-amalan kebaikannya di bulan-bulan ini, di 10 hari pertama bulan-bulan Dzulhijjah. Minimal kalau kita belum bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, minimal zikir itu jangan lepas dari lisan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul hajj al-hajj was-sajj. Haji yang paling afdal itu adalah al-hajj was-sajj. Al-hajj yakni raf'us sauti bidzikr, mengeraskan suara berzikir. Artinya disyariatkan bagi orang yang jamaah haji, ketika mereka berangkat ke Mina, ketika mereka ke Padang Arafah, ketika dari Padang Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina Arafah, mereka menuju Ka'bah, tawaf, selamanya mereka berzikir dengan suara keras. Kalau tidak banyak zikir yang kamu hafal, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum bisa sambil jualan, bisa sambil nyopir, bisa sambil tiduran, sambil baring, sambil olahraga, sambil futsal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita spesial. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepada kita kemarin 1 bulan penuh, bulan pengampunan dosa, bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1 bulan penuh, bulan pengampunan dosa. Sekarang setelah Ramadan kita istirahat di bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah. Tidak lama kemudian Allah memberikan lagi kesempatan kepada kita. Kalau bulan-bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa, sekarang bulan Dzulhijjah, bulan untuk kemudian kalian mengisi kembali itu amalan-amalan baik, amalan-amalan ibadah. Kenapa? Saya akan lipat gandakan. Saya akan lipat gandakan. Makanya merugilah kalau kita tidak memanfaatkan hari-hari yang seperti ini, hari-hari yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita anggap biasa aja. Enggak ada peningkatan. Enggak ada peningkatan barakallahu fikum di hari-hari ini dengan hari-hari yang lain. Jangan. Karena itu artinya kita berarti seperti yang tadi kita singgung di awal, berarti kita adalah seorang pedagang yang enggak cerdas. Seorang pedagang yang tidak bisa memanfaatkan momentum, seorang pedagang yang kurang jenius. Tetap kita akan rugi. Tetap kita akan rugi barakallahu fiik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. Tidak ada hari-hari amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal soleh di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qila qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sekalipun orang berjihad fi sabilillah. Beliau menjawab, sekalipun jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali kalau orang berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya dan tidak kembali. Tidak ada yang bisa menyahih. Berarti apa barakallahu fikum ya ikhwan?
Amalan sekecil apapun, perhatikan ini hadisnya, amalan sekecil apapun menjadi akan bernilai besar di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk membeli dengan harga yang mahal. Ma min ayyam al-amalu salih habbu ilallah. Istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak doa, perbanyak meminta, memohon ketenangan hati, ketenangan jiwa, perbanyak meminta kebaikan dunia dan akhirat. Hari-hari ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stresnya hilang itu kalau doa-doa seperti itu terus. Stresmu hilang kalau doamu seperti itu terus, doa terus. Nah, mana yang lebih banyak, yang lebih baik ya ikhwan barakallahu fikum hidup ini? Banyak zikir apa banyak mikir? Banyak zikir apa banyak mikir? Banyak zikir apa banyak mikir yang enak? Orang stres karena banyak zikir apa banyak mikir? Udah rasain sendiri itu. Atau mukanya belipat aja. Kenapa banyak mikir? Ya, mikir masalah keluarga, masalah sekolah anak, biaya ini, masalah kerjaan, masalah stres. Tapi coba kalau kamu zikir, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu itu hanya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Titik. Hidup itu banyak zikir, jangan banyak mikir. Ya, mikir itu kalau hal yang memang kira-kira bisa kamu kerjakan. Saya mau bisnis, ya wajar dong saya memikirkannya. Saya mau merintis usaha, wajar dong saya memikirkan. Tapi ada orang yang kadang-kadang mikir tapi gak waras. Ya, kenapa? Itu kan sudah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya nasib, kenapa nasib saya begini? Padahal yang lain, padahal itu kamu bukan mikir, memberontak kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hatimu akan tenang dengan berzikir. Amalan yang kecil Allah Azza wa Jalla lipat gandakan di bulan-bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka jangan remehkan. Tidak ada hari-hari beramal saleh, beramal ibadah. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, wa qad dalla hadzal hadits ala anna al-'amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-'amali fi ayyamid dunya min ghairi istitsna'i syai'in minha. Hadis ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab menunjukkan bahwa beramal kebaikan di hari-hari 10 hari, di tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa dibandingkan dengan beramal kebaikan di hari apapun dia di dunia ini. Sementara masyarakat kita kebanyakan lalai, cuek bebek seakan-akan bulan Dzulhijjah. Ya, masyarakat kita ya termasuk banyakan kita juga. Nah, ini hari-hari subhanallah. Kalau kita ya ikhwah barakallahu fikum biasanya 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita ada yang i'tikaf, ada yang mencari masjid untuk beriktikaf. Maka semestinya 10 hari pertama ini juga kita isi demikian. Kenapa? Ternyata tidak ada hari-hari, bahkan Ramadan pun kalah. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, enggak ada hari-hari yang beramal soleh paling dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama ini. Enggak ada. Enggak Ramadan, enggak Rajab, enggak bulan yang lain, hari yang paling afdal. Kenapa kita abaikan? Qala wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu 'indah.
Kalau amalan itu paling dicintai oleh Allah, artinya amalan itu paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad warada fi hadzal hadits bi lafdh ma min ayyamin al-amalu fiha afdal min ayyamil ashr. Sebagaimana nas hadis itu. Subhanallah. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan-kesempatan yang seperti ini, ya ikhwan. Kemarin kita sudah menunggui, alhamdulillah, hari Rabu, tepatnya maghrib, sudah ada pengumuman bahwa mulai tanggal 1 Zulhijjah, hari Rabu kemarin. Disitulah malamnya kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi barakallahu fikum, zikir kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak, salat malam kita lebih giat, puasa kita lebih banyak. Karena sekali lagi barakallahu fikum, amalan kecil akan menjadi besar. Ma min ayyamin al-a'malu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan melepaskan tahun. Kita akan masuk ke tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan lepaskan tahun, karena ini sudah bulan terakhir. Bulan inilah bulan penyempurna tahun, dan bulan ini pula bulan di mana agama kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad dalla hadits Ibnu Abbas ala mudha'afati jami'il a'mali salihati fil ashri min ghairi istithna'i syai'in minha. Juga hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan, kata Imam Al-Hafidz, bahwa amalan saleh apapun Allah lipat gandakan di bulan seperti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanpa ada perkecualian. Subhanallah. Itulah makna kata para ulama, ya ikhwan barakallahu fikum, jangan pernah meremehkan amalan baik sekecil apapun, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Yang namanya manusia ini kan nasibnya kadang-kadang apes-apesan. Di antara amalan-amalan kita yang banyak, ya ikhwan barakallahu fikum, kita nggak tahu di mana amalan-amalan kita yang banyak, yang baik ini, yang kira-kira pas kita beramal turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang wanita yang masuk surga karena memberi, seorang wanita penzina masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Ini kan contoh. Artinya pas dia keluar, dia memberikan itu, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, amalan kebaikan kita ini kita nggak tahu. Jangan pernah meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya nisa al-ansar, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau firshana syah. Wahai kaum wanita Ansar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bersedekah hanya dengan kaki kambing, kikil kalau bahasa kita. Sekecil apapun hidupmu ada sedekahnya. Semiskin apapun hidupmu ada sedekahnya. Sesusah apapun ekonomimu ada sedekahnya. Kenapa? Sedekah termasuk jalan untuk melancarkan rezekimu. Jangan hanya jadi panitia dulu. Dalam arti panitia iftar, panitia ini, kita sendiri nggak nyumbang, satu bungkus nasi aja nggak nyumbang, nyumbanglah biar rezekimu lancar. Walaupun satu bungkus saja apa-apa. Kenapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin illa malakan yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa
Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada satupun hari yang kamu lewati kecuali mesti ada dua malaikat khusus yang Allah utus ke bumi. Dua malaikat Allah turunkan setiap hari ke muka bumi. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pengganti yang lebih baik dari hartanya. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang pelit dengan hartanya kerusakan, kesusahan pada ekonominya, pada hidupnya. Tidak perlu kaya orang infak itu. Kotak masjid ada kok, kelihatan kok. Kan kotak infak masjid kelihatan, tinggal nyumbang. Kalau yang warnanya kuning ya ditutup biar gak kelihatan. Kan malu biasanya kalau warna kuning. Kalau warna merah biasanya dari jauh sudah kelihatan. Yang penting ini nyumbang, sedekah. Ingin didoakan malaikat, nyumbang, sedekah. Perbiasakan hati kita itu, barakallahu fikum, dermawan, dan perbiasakan kalau sudah mengeluarkan apa yang sudah kita keluarkan, jangan pernah berharap ganti kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hitung-hitungan. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma radhiyallahu anha, "Anfiqi wanfakhi wa la tuqi fayuqillahu alaik." Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Asma radhiyallahu anha, Asma bintu Abi Bakar, "Anfiqi wanfakhi." Semampu kamu wahai Asma berinfak, keluarkan apa yang kamu mampu. Wala tuqi, jangan pernah berharap pengganti, jangan pernah hitung-hitungan. Fayuqillahu alaik, karena kalau kamu sudah hitung, Allah juga akan menghitung pemberiannya kepada kamu. Kamu pelit, Allah akan tahan. Maka kesempatan ini hari-hari lawan itu, ya, lawan barakallahu fikum an-nafsul ammaratu bis-su'. Mumpung kita masih berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan Dzulhijjah. Qala wa minal a'mali shalihati shaumu ashri Dzulhijjah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara amalan-amalan saleh yang paling dianjurkan adalah puasa hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Memang tidak ada dalil tertentu, tidak ada nas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, enggak ada kata para ulama. Tetapi kalau ada orang puasa enggak bisa disalahkan. Kenapa? Ini masuk dalam kategori dalil umum. Dalil itu kan ada dua. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Ada dalil khusus. Dalil umum contohnya ini. Amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian orang puasa, orang sedekah, orang zikir, pokoknya amal ibadah masuk. Itu namanya dalil umum. Termasuk amal adalah puasa. Masya Allah, kalau antum Masya Allah ada yang sanggup puasa selama 9 hari bulan Dzulhijjah sampai puasa hari Arafah, luar biasa. Karena barakallahu fikum ya ikhwan, ibadah itulah yang bisa menata hidup kita. Ibadah itulah yang bisa memperbaiki kita. Kedekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla itulah yang dapat memperbaiki hidup kita. Karena memang barakallahu fikum kita ini tercipta untuk ibadah ya ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Segala sesuatu di dunia ini kalau sudah melenceng dari tujuannya, nggak bakal bertahan lama, nggak bakal tenang. Saya kasih contoh aja sederhana. Yang namanya pabrik mobil mengeluarkan mobil Avanza, Innova, Pajero, itu kan untuk kapasitas 7 orang, paling banter 8 orang.
Orang beli Avanza dipakai untuk ngangkut batu bata. Kuat kok, kuat. Ya memang kuat. Berapa lama kira-kira ketahanannya? Paling 1 tahun udah sengklek itu mobil. Bahkan mungkin setengah tahun sudah gak bisa jalan. Kenapa? Ini melenceng dari tujuan, Pak. Memang kuat-kuat tapi gak bakal tahan lama. Sama manusia juga begitu. Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ibadah. Maka kapan Anda wahai manusia melenceng dari tujuan utama Anda tercipta, Anda gak pernah sholat, Anda duduk di atas tumpukan harta, gak bakal tenang hidup. Lihat para koruptor itu. Ya, sudah miskin gak pernah sholat, udut melulu tiap hari. Gimana coba? Sudah miskin, gak sholat, udut non-stop, pulang ke rumah tengkar sama istrinya. Pulang ke rumah bukan bawa duit, bawa asap rokok baunya. Gimana rumah tangga mau tenang? Boyo sadar. Orang kalau nggak sadar, modal. Masya Allah banget kadang-kadang orang, ya Allah mas, untuk apa hidupmu ini mas? Boyo sadar, sadar, nanti habis itu ketemu ustadz, ketemu kiai curhat, minta nasihatnya ustadz, saya ini sedang diuji oleh Allah. Siapa yang uji? Ujian itu kalau sekolah pak, nggak pernah sholat bilangnya diuji oleh Allah, nggak pernah sekolah mintanya ujian. Anda bukan sedang diuji oleh Allah mas, Anda sedang diazab, tobat pak. Nggak pernah sholat, kerjanya maksiat, giliran ada ujian datang nangis di depan ustadz, di depan kiai, mohon nasihatnya ustadz, saya sedang diuji. Semenjak kapan lo sekolah mau ujian? Yang namanya orang ujian itu kalau sekolah mas, orang sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, baca Al-Quran, ada masalah dalam hidupnya, nah itu ujian. Kenapa? Dia sekolah. Lah Anda nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah di masjid, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah sholat. Giliran ada ujian bilang saya sedang diuji oleh Allah. Anda bukan diuji itu, Anda diazab. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah tadi saya perasaan baru mukadimah. Tayyib. Saya kembali ke tadi gimana? Azan dulu baru sholat apa azan langsung lanjut? Gimana? Azan sholat ya? Hah? Azan baru lanjut. Saya manut beliau aja, jenggotnya paling panjang sih. Manut aja beliau. Anak segan jenggotnya panjang beliau, masya Allah. Kita manut aja, berarti azan lanjut. Tayyib. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah.
Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Wa kana Ibnu Sirin yakrahu an yuqal sama al-'ashr li'annahu yuhimu dukhul yawmi an-nahr fihi wa innama yuqalu sama at-tis'a walakin as-siyama idha udhifat ila al-'ashr fal muradu siyamu ma yajuzu shawmuhu min. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Imam Muhammad Ibnu Sirin, beliau lebih menghindari kalimat puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau lebih condong mengatakan puasa 9 hari pertama. Karena kalau 10 hari terkesan hari Idul Adha juga ikut. Sehingga beliau lebih hati-hati dan beliau mengatakan puasa 9 hari Dzulhijjah. Dan bisa dilarang kalau ada orang puasa 10 hari 9 hari bulan Dzulhijjah berturut-turut. Karena ini adalah hari beramal kebajikan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma qiyamul layalil ashr fa mustahabbun. Kata Imam Ibnu Rajab, dan adapun menghidupkan atau qiyamul lail di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga disunnahkan dan dianjurkan. Wa kana Sa'id bin Jubair wa huwa alladhi rawa hadzal hadits an Ibn Abbas
Dan Sa'id bin Jubair termasuk ulama tabi'in, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Ibn Abbas, "Idza dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan hatta la yakadu yuqdaru alaih." Beliau Imam Sa'id bin Jubair, ketika beliau memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau lebih sungguh-sungguh dalam beribadah sampai keluarganya mengatakan gak ada yang sanggup untuk mengikuti ibadah beliau. Ulama yang tahu tujuan hidup. Maka sekali lagi saya ingatkan, hidup kita ini terlalu banyak beban, terlalu stres, terlalu frustasi. Itu sekali lagi karena sudah melenceng dari tujuan kita tercipta, yaitu jauh dari ibadah. Jauh dari ibadah. Karena kita ini tercipta untuk ibadah. Tercipta untuk ibadah, barakallahu fikum, bukan untuk dunia. Maka kalau hidup kita dunia yang kita fikirkan, ya wajar kalau kita banyak stres. Wajar kalau kemudian kita stres. Masih mending dunia yang kita pikirkan kalau menghitung duit. Ini enggak menghitung utang. Aduh. Masih mending kalau dunia yang kita pikirkan menghitung duit. Ini enggak menghitung utang. Gimana enggak tambah stres? Kejar sana sini di Masya Allah. Ibadah. Abu Sa'id bin Jubair masuk di bulan-bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh ibadah. Qala wa ruwiya anhu annahu qala la tudfi'u surujakum layali al-ashr tu'jibuhu al-ibadah. Dan diriwayatkan pula dari beliau Abu Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni isi dengan ibadah, tilawaatul Quran, qiraatul Quran, manfaatkan. Jadi bukan kalau kita berbicara 10 hari pertama, ya masuk juga malam-malamnya. Qala wa amma istihbabul iktsari min adz-dzikri fiha. Adapun dianjurkan untuk memperbanyak zikir di bulan-bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, faqad dalla alaihi qaulullah ta'ala wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Azza wa Jalla mengatakan, perbanyaklah kalian menyebut nama Allah di hari-hari tertentu. Fa innal ayyamal ma'lumati hiya ayyamul ashri 'inda jumhuril ulama. Ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Sambil jalan kita bisa istighfar. Sambil jalan kita bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan amal, sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya perbiasakan, barakallahu fikum ya ikhwan, dalam keseharian kita itu, kalaupun kita WA-an, kalaupun kita makan, kalaupun kita jalan, perbiasakan lisan kita itu dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbiasakan masya Allah berzikir. Lisan kita terbiasa itu. Di antara sifatnya seorang kaum mukminin adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah kita ingatkan, ya,
bahwa di dunia ini Allah Azza wa Jalla hanya memberikan kepada satu obat penenang hati, zikir. Dan ini sering saya jelaskan. Percaya atau tidak percaya itu memang sudah resep Al-Quran. Orang banyak duit bahagia enggak? Hah? Orang banyak duit bahagia enggak? Senang enggak punya duit banyak? Ya senanglah, siapa yang enggak bahagia? Orang enggak punya duit juga sumpah kok. Sudah enggak punya duit, istri minta belanja lagi, minta duit lagi. Stres. Orang punya duit banyak, bahagia jelas. Tapi pertanyaannya, tenang enggak? Hah? Tenang enggak? Enggak tenang, bukan belum tentu, enggak tenang. Hah? Gara-gara dapat duit 100 juta semalaman di rumah enggak bisa tidur. Kenapa? Nungguin kayaknya banyak maling ini. Semalaman enggak bisa tidur. Sampai ada suara cecak, maling itu. Gara-gara nungguin di dalam rumah ada duit 100 juta. Nggak bisa tenang itu. Besoknya karena semalaman begadang nggak tidur, besoknya sakit, masuk rumah sakit, berobat, habis 100 juta. Assalamualaikum. Kata dia, memang ternyata ketenangan itu hanya satu, zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Buktikan aja. Antum tenang di sini, duduk di sini, antum tenang duduk di majelis taklim. Sandalnya di luar, kenapa? Sandal yang harga 25.000. Tapi coba kalau sandalnya harga 25 juta. Saya yakin duduk di sana itu. Sandaran di tiang di luar sana sambil menghadap sandalnya. Begitu sholat di bawah, sandalnya di bawah masuk. Kenapa? Sudah jaminan. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Makanya mau hatimu galau, pikiranmu kacau, pikiranmu berantakan, stres, frustasi, jangan lupa zikrullah azza wa jalla. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Itu doanya atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat lagi stres, pada saat pikiranmu lagi stres, pada saat pikiranmu lagi banyak beban hidup, pada saat pikiranmu lagi frustasi, lagi kacau, kehidupan kamu berantakan. Coba baca itu zikir, itu doa. La ilaha illallah al-azimul halim. Kita memang susah, kita memang banyak pikiran, kita memang banyak beban, tapi kita punya Allah yang maha perkasa lagi maha lembut, maha penyayang. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, subhanallah. Zikir itu dijaga. Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir-zikir yang sering dijaga oleh Rasul pada saat ada beban, ada masalah. Ya Allah, rahmat-Mu lah yang saya harapkan di dalam hidupku ini, ya Allah. Maka jangan Engkau lepaskan aku sekejap mata pun pada kekuatan saya, kehidupan saya. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa dalam Al-Quranul Karim? Dalam konteks kondisi berhadapan dengan musuh di medan perang, orang fokus untuk berperang, fokus barangkali terkena serangan musuh, Allah Azza wa Jalla tetap aja mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu ingin sukses, ingin selamat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dagang biar dagang sukses sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa kita sambil nyopir, sambil jalan, sambil makan, sambil
Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam sebutkan dalam sebagian riwayat beliau makan setiap satu suapan alhamdulillah, ambil lagi bismillah, makan alhamdulillah, satu suapan alhamdulillah. So, ditanya beliau, apa ada sunnahnya wahai imam setiap makan satu suapan alhamdulillah? Apa jawab beliau? Zikrun khairun min sukut. Terus kalau kamu diam ada sunnahnya? Mana yang lebih afdal, zikir atau diam? Atau mainan HP? Zikir. Beliau makan setiap selesai satu suapan alhamdulillah, ambil lagi bismillah. Bismillahnya enggak, alhamdulillahnya yang beliau sebutkan. Nah, dah makan lagi satu suapan alhamdulillah. Ada yang nanya, beliau mengatakan zikrun khairun min sukut. Kalau kamu diam makan diam apa ada sunnahnya? Kan enggak juga. Kamu nanya apa ada sunnahnya setiap satu suapan saya mengucapkan alhamdulillah? Enggak ada sunnahnya. Kamu diam apa ada sunnahnya juga? Kan enggak. Berarti mana yang lebih baik? Ketika masing-masing tidak ada sunnahnya, mana yang lebih afdal, zikir atau diam? Zikir. Alhamdulillah, makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah ya ikhwan, barakallahu fikum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita selalu ingat Allah Azza wa Jalla, Allah akan ingat kita kok. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Maka ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kan latihan. Kalau kita kemarin latihan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita latihan lagi untuk memperbanyak amal ibadah. Termasuk amal ibadah adalah perbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu di rumah di dapur masak, daripada masak sambil ngomel kayak gini, minta belanja dibeliin cabai setengah kilo, malah belinya cuma 1/4. Akhirnya masak nggak cukup, pedasnya nggak cukup, suruh beli tomat malah beli kayak gini. Ini ibu-ibu masak di dapur 1 jam, masak 1 jam juga ngomel. Dasar suami pelit, bakhil, mumpung suaminya lagi tidur gak dengar aja ngomel. Ini semua, coba daripada seperti itu yang hanya akan menyakiti hatimu dan hanya membuat panas, mending istighfar. Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni. Sambil motong cabai, sambil ngupas bawang, Allahumma gfirli warhamni. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, ngaji itu kan zikir kalau bahasa kita juga. Ya perbanyak zikir. Perbanyak zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya juga termasuk zikir ya ikhwan, baca Al-Quran. Kita ini sudah merupakan senjata kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kan sudah senjata kita ini, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Tapi kalau kita nggak pernah membaca Al-Quran gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Quran itu akan menghujat kamu, menuntut kamu atau membela kamu. Anda baca itu Al-Quran, Anda amalkan itu Al-Quran, akan menjadi syafaat kamu kelak di hari kiamat. Ya'til baqaratu wa alu imran yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan tashfa'ani li sahibihima. Akan datang kelak di hari kiamat surat Al-Baqarah dan Ali Imran seperti awan untuk mensyafaati orang yang membacanya, yang mengamalkannya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahiru bil Quran
ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yutati'u fiha lahu ajran. Orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih karena tertatah-tatah karena susah, dia dapat dua pahala. Pahala Al-Quran dan pahala perjuangan dia. Dan antum kalau baca Al-Quran, barakallahu fikum ya ikhwan, kalau antum tidak punya target dalam sehari itu gak bakal pernah hatam. Ya, jangan kita selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran, tapi Quran tidak pernah kita baca. Itu artinya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Hanya kita di mobil ada muratal, kalau naik mobil muratal, di tempat kerja ada muratal, bagus, tapi yang lebih bagus baca. Kamu baca itu Al-Quran. Saya punya target 1 hari setengah juz. Berarti berapa bulan hatam? 2 bulan kan? 2 bulan hatam. 1 tahun berapa hatam? 6 kali. Masya Allah. Itu yang benar ya ikhwan. Itu yang benar. Ibadah itu dihitung. Rasul SAW dan para sahabat suruh kita ngitung ibadah kok. Rasulullah kalau istighfar berapa? 1 hari? 100 kali, 70 kali, pokoknya nggak kurang dari 70 kali, 100 bahkan lebih. Kenapa? Ibadah itu kalau kita tidak hitung, rasanya istighfar baru 5 kali sudah 50 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, udah capek. Padahal baru 5 kali. Tapi coba kalau kamu hitung, itu akan terasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim. Sama baca Quran juga begitu ya ikhwan. Rasul SAW sholat malam paling banyak sering berapa? 11 rakaat. Kenapa? Ibadah kalau kamu asal-asalan tanpa hitungan gak bakal jalan. Anda dagang, kenapa yakin dagang Anda jalan terus? Karena omsetmu kamu hitung. Hari ini omset saya sekian, begitu besok lagi sekian, oh berarti naik, alhamdulillah. Kan begitu sama Al-Quran, begitu kalau antum baca Al-Quran tidak punya target dalam sehari, gak bakal pernah hatam Quran. Padahal Al-Quran itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai syifa, sebagai obat hati kita, sebagai penyinar hati kita. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan. Al-Quran itu cahaya ya ikhwan, barakallahu fikum. Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kitab yang penuh berkah. Lihat banyak masyarakat kita, ketika mereka jauh dari Al-Quran, mereka mengharapkan berkah lewat apa? Kadang-kadang lewat kuburan wali, jauh-jauh dari daerah mana ziarah kubur, yang dituju turun dari bis, yang dituju kuburan, mampir di masjid cuma numpang kencing, na'udzubillah. Habis itu mengharapkan hidup berkah. Bagaimana hidupmu mau berkah ke rumah Allah cuma numpang kencing, ke rumah mayat duduk nangis-nangis minta jodoh di kuburan, padahal yang dikubur sampai meninggal umur 80 tahun nggak dapat jodoh. Masya Allah banget. Masya Allah banget. Minta kekayaan di kuburan, yang dengar doanya juru kunci kuburan, enak aja kamu datang minta kaya, saya kalau kaya nggak mau tinggal di kuburan ini, tahu katanya. Minta berkah di kuburan. Sementara kitab Al-Quran, kitab yang penuh berkah, tidak pernah diamalkan. Coba itu. Turun dari bis rombongan cari masjid, kirain mau sholat, enggak, numpang kencing. Habis itu wudhu bukan sholat, enggak, ke kuburan. Kok bisa sudah lebih utama kuburan daripada masjid? Karena kuburan wali. Baiklah kalau memang itu adalah kuburan wali. Kalau itu adalah kuburan wali, masjid rumahnya siapa? Walinya para wali. Walinya para wali siapa? Allah Azza wa Jalla.
Kenapa kalian lewatkan rumahnya para wali hanya karena mencari kuburannya wali? Itu pun kalau wali benar, kalau ternyata wali kota gimana? Kuburannya wali kota, korupsi lagi. Aduh, ngelus dada ngelihat masyarakat kita kadang-kadang. Apa yang mereka cari itu loh? Jauh-jauh keliling cari berkah. Berkah itu masjid, Pak, masuk masjid. Berkah itu sholat subuh di masjid, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini yang bangun di pagi hari dan aktif di pagi hari. Allah menjadikan berkahnya kita dalam seharian itu paginya. Makanya kalau habis sholat subuh itu jangan tidur kalau mau ingin kehilangan berkah. Berkah itu di pagi hari, Pak, salat subuh, Pak. Berkah itu di masjid. Berkah itu Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan di malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Diturunkan oleh zat yang maha berkah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawa oleh malaikat yang penuh berkah, malaikat Jibril. Diturunkan di kota yang penuh berkah, Makkah dan Madinah. Di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Nabi yang penuh berkah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penuh berkah Nabi kita Muhammad, bukan yang ngaku turunannya, bukan. Nah, keturunannya bukan penuh berkah, minta berkat. Jadi Al-Quran dijadwal. Antum kalau mau rutin Al-Quran, kalau mau terikat hatinya dengan Al-Quran, punya jadwal. Satu hari saya harus tamat setengah juz. Syukur kalau antum mau bisa 1 juz. Hatam Quran ya ikhwan, barakallahu fikum. Ya, hatam Quran itu 10 jam. Hatam Quran berapa? 10 jam. Berarti kalau antum ambil dalam 1 hari 1 jam, itu berapa hari? 10 hari kan? Nah, itu rata-rata hatam Quran itu 10 jam. Dan itu memang apa namanya rutin ya, kalau saya ambil rutin. Itu 1 jam 3 juz. Yang standar lah bacaannya lah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qaum. Itu seperti itu ya. Tapi kalau kamu baca Qur'annya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Barusan 1 ayat ambil HP, lipat Qur'annya, dilipat. Tahu-tahu 3 hari 4 hari mau membaca Qur'annya sudah banyak, penuh dengan lipatan, mana yang terakhir, mana yang pertama ini. Bingung akhirnya. Habis itu nggak pernah baca lagi. Coba ya akhi barakallahu fikum, target itu. Kamu kalau nggak target, ya Allah. Kalau ya ikhwan barakallahu fikum ya ikhwan, sebagai tanda kita cinta kepada seseorang, itu kita akan senang membuka WA dia, baca surat dia, mendengarkan suara dia. Kita cinta kepada seseorang, kita senang. Lah kalau kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa kita jauh dari Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kan kalamullah. Al-Quran itu kan kalamnya Allah yang kita sembah. Maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran ya ikhwan. Lembut hati kita ini kalau dekat selalu dengan Al-Quran. Jangan anak kita pondokkan tahfidzul Quran, kita sendiri gak pernah baca Quran. Anak kita libur sekolah pulang, kita marah-marahin, kenapa kamu baca Quran? Bapaknya sendiri gak pernah baca Quran, ibunya sendiri gak pernah baca Quran. Gak gitu caranya marahin anak. Ayo kita ke masjid biar baca Quran, bapak diajarin sih. Itu baru benar orang tua. Nah, baca Al-Quran ya. Apalagi ini 10 hari pertama luar biasa. Kita tambah sedikit. Qala
Juga di antara kata beliau rahimahullah taala, wa min fa'wal tayyib wa li ashri dzil hijjah fadailu ukhar ghairu ma taqaddam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Dzulhijjah selain yang kita sebutkan, kata Imam Ibnu Rajab. Famin fadailihi anna Allah Ta'ala aqsama bihi jumlatan wa bi ba'dihi khususan. Qala Ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pengagungan. Allah Azza wa Jalla bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Kira-kira apa mungkin Allah bersumpah begitu saja? Gak mungkin. Allah bersumpah dengan sesuatu itu karena menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Wal fajr, demi waktu fajar, waktu yang sangat berkah, waktu yang sangat berkah. Wal fajr walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Qala wal layalil ashr hiya ashru Dzulhijjah. Hadha as-sahih alladhi alayhi jumhurul mufassirin min as-salaf wa ghairihim. Dan ini menurut jumhurul mufassirin bahwa malam-malam yang 10 adalah malam-malam Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Maka sekali lagi jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, akhwan barakallahu fikum. Ya, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan membenahi diri kita, kesempatan mengurangi barakallahu fikum, menekan hawa nafsu kita, kesempatan untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailihi annahu khatimatul al-ashhuril al-ma'lumat ashhurul hajj allati qala Allah fiha al-hajj ashhurun ma'lumat wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Dan juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah bahwa dia adalah sebagai penutup bulan-bulan haji yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, yakni kata beliau rahimahullah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya subhanallah ya ikhwan barakallahu fikum. Ini beberapa ringkasan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Jangan pernah melewatkan momentumnya seperti ini untuk kita berbenah diri, untuk kita bisa menenangkan pikiran kita dengan zikrullah azza wa jal, untuk kita bisa mengembalikan semangat kita, ya, untuk kita bisa mengembalikan semangat kita, semangat ibadah kita, semangat ukhuwah kita, semangat qiraatul Quran kita, semangat barakallahu fikum zikrullah azza wa jal. Karena barakallahu fikum, kalau hati kita hidup, hati kita semangat, hati kita hidup, otomatis hidup kita juga akan semangat. Hati kita layu, hidup kita juga akan layu. Hati kita semangat, otomatis aktivitas kita akan semangat. Hati kita hidup, otomatis kehidupan kita pun juga akan hidup. Ya. Dan barakallahu fikum ya ikhwan, juga yang harus kita ingat di dalam hari-hari yang seperti ini barakallahu fikum adalah, di samping tadi amal-amal ibadah yang sudah kita jelaskan, juga barakallahu fikum adalah kesempatan untuk kita meraih keberkahan di dalam kehidupan kita, meraih keberkahan dengan banyak berbuat baik pada orang. Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik pada orang. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong kamu selama kamu selalu menolong saudara kamu. Ya.
Jangan barakallahu fikum merasa bahwa hidup kita itu saya cukup sendiri saja. Enggak. Menolong orang lain termasuk ibadah. Membantu orang lain termasuk ibadah. Dan Allah akan membantu kamu selama kamu selalu berusaha untuk membantu saudara kamu. Wallahu fi aunil 'abd. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juga yang harus diingat adalah masalah barakallahu fikum ya ikhwan, kebersihan hati juga sangat penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu gandengkan dua doa ini. Ya Allah, berikanlah hatiku ketakwaan dan bersihkan. Apa artinya barakallahu fikum ya ikhwan? Kadang-kadang orang takwa iya, ibadah iya, luar biasa baiknya iya, sayangnya dia hatinya gak bersih. Pendendam, penghasad, baperan, iri. Kadang-kadang orang takwa ibadah iya, tapi hatinya gak bersih. Sehingga akhirnya kadang-kadang orang pun menyinyir dia dan tidak menganggap ilmu dan ibadah dia sama sekali. Kenapa? Melihat kelakuannya. Tapi coba kalau takwa iya, ibadah iya, hati kita bersih iya, gak baperan, gak dendaman, gak hasadan, gak irian kepada orang, apa gak mulia kita? Dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Jauhi sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat tersinggungan, sifat dendam. Itu dihilangkan. Kalau kita ingin hidup selalu segar, selalu barakallahu fikum tersenyum, selalu bahagia, selalu tenang, hindarkan sifat penyakit-penyakit hati seperti itu. Karena Rasul sudah berdoa itu otomatis. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertakwa. Enggak cukup wa zakkiyah, bersihkan hati saya. Karena kita mau ibadah, mau takwa, tapi hati kita enggak bersih juga berat, susah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa dzakara asma rabbih, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, beruntunglah orang yang bersih hati. Bersihkan hatinya, baru kemudian berzikir dan sholat. Jadi kadang-kadang sampai ada orang kadang timbul pertanyaan, ya Allah, nggak nyangka, saya pikir dia akan sholat, dia akan rajin sholat, dia akan sunnah, dia akan ibadah, dia akan begini, nggak nyangka kalau dia seperti itu orangnya. Ya nanti dulu Pak, yang namanya orang ini kan lain penampilan, lain hati. Berarti itu orang bisa jadi hatinya apa? Kotor. Antum naruh air bersih di botol yang botol kotor, airnya hasilnya apa? Bersih apa kotor? Kotor kan? Airnya bersih, antum taruh di botol yang kotor, ya kotor. Takwa, salat, baca Al-Quran, zikir pagi sore, itu bersih, kesucian. Tapi ternyata masuk di hati yang kotor, ya jadi kotor itu zikir akhirnya. Kenapa? Makanya bersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, enggak usah iri kepada apa yang dimiliki orang lain, jangan dendam, jangan baperan, jangan tersinggungan. Kalau sudah tersinggung dendam, jangan jaga hati yang seperti ini ya kawan. Karena hati inilah yang akan mencelakakan kita. Mau kita hafid Quran, mau kita ceramah, mau kita apa, kalau hati kita seperti itu, tersinggungan, baperan, hasad, iri, dendaman, susah kalau kita mau terangkat derajatnya. Susah. Maka doa itu bersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bersihkan dulu hati, baru kemudian baca Quran, zikir pagi sore, salat, itu akan bermanfaat barakallahu fikum. Akan indah. Kenapa?